presiden itu sangat kuat. Sebab dia kepala negara pemerintahan. Iran itu hanya minyak yang dia miliki. Tapi mengapa pendidikan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu gratis? Nah, tetapi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, Prof, 2025, 2026, sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer TKD tadi, itu nggak dikirim, Prof. Ya. Kalaupun dikirim, ini netes-netes nih, Prof. Ya. Nah, lalu diinstruksikan, hei daerah, belanja aparaturnya tidak boleh melebihi 30% ya. Daerah dianggap itu anak-anak kecil yang setiap bulan bisa datang bupatinya, gubernurnya di Jakarta mengemis apa semua. Jadi walaupun presiden mengatakan ya itu rakyat di desa kan tidak menggunakan dolar apa semua. Iya, tapi dampaknya itu bahan pokok naik, semua apa-apa naik. Udah pilot ini. Ada yang mengatakan sudah bangkrut. Karena apa? Antara penerimaan dan pemasukan itu besar pasak daripada tiang. Tapi kenapa berpikir mendirikan Universitas Republik Indonesia itu, Pak? URI ya? URI. Uang itu kasih UI, kasih ITB, kasih UGM. Kau harus berusaha supaya UI itu menjadi universitas terkemuka di dunia. Kasih uang 500.000, kita milih, bisa 100.000 saja, kita milih pemimpin yang bisa saja, ya tidak ada ijazahnya. Kemudian kita pilih, tapi yang rugi kita semua, Pak. Tentu harapan saya supaya presiden banyak mendengar aspirasi dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Rahim Odian Channel. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan dinamika perkembangan bangsa ini ya. Karena itu saya mengundang seorang profesor yang memiliki latar belakang sosiolog sosiologis. Lalu kemudian pernah juga menjadi anggota DPR RI saat itu di sekian puluh tahun yang lalu. Karena itu beliau punya pengalaman yang cukup hebat Lalu juga pernah memimpin satu kampus yang kita kenal dengan Universitas Ibnu Khaldun. Beliau adalah Profesor Musni Umar. Terima kasih Prof sudah bisa hadir di podcast Rahim Odian Channel. Jadi Prof, kita mengikuti satu dinamika politik di nasional yang hari ini menurut kami menghadirkan sebuah tontonan yang memprihatinkan bagi kami. Sangat tajam Di satu sisi, kalau kita lihat dalam satu sejarah bangsa itu, siapapun dia yang terpilih menjadi presiden, dia menyusun kabinet itu tidak terlalu gemuk seperti yang hari ini kita lihat sendiri Di sisi yang lain, rakyat di tingkat bawah ini menjerit. Mereka menghadapi sebuah himpitan ekonomi yang sangat kuat sekali, Prof. Nah, karena itu kita lihat sendiri hari ini di beberapa wilayah di negara ini, seperti kemarin di Aceh itu terjadi sebuah dinamika yang dahsyat. Bahkan lambang negara kita, Garuda itu diinjak-injak seperti itu Prof Lalu kemudian peristiwa di Papua, Prof. Salah satu kabupaten terjadi pembakaran seluruh fasilitas pemerintah. Kantor DPRD. Dalam informasi yang kami dapat itu ada kurang lebih 13 fasilitas pemerintah yang terbakar karena menuntut efisiensi terhadap dana desa yang kemudian itu dipotong gitu. Lalu kemudian yang paling terakhir Prof, ini cukup menarik juga Prof. Di Maluku Utara itu ada 2 sultan bersama dengan senator itu menggaungkan isu federal. Nah, ini luar biasa. Nah, saya menangkap ini
sebuah dinamika gerakan yang muncul ini karena semacam ada ketidakpuasan Ya. dari masyarakat itu terhadap kebijakan-kebijakan negara yang seperti ini, Prof. Nah, karena itu untuk membedah ini, saya bersama dengan Prof. Musni Umar ya, sosiolog yang menurut saya luar biasa ya. Dan itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Prof. Yang pertama ini, Prof, saya ingin minta Prof menjelaskan sedikit dari aspek sosiologis ini. Bagaimana dengan problem yang saya sampaikan tadi, sehingga Prof bisa lihat dari kacamata sosiologisnya itu seperti apa, Prof? Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih sudah diundang untuk berbincang di dalam perbincangan yang sangat menarik karena menyangkut masyarakat. Ya, Memang masyarakat kita ini berada di dalam kondisi yang sangat susah ya. Pertama itu jumlah orang miskin masih sangat besar jumlahnya. Bahkan Bank Dunia mengatakan 194 juta orang miskin di Indonesia. Tapi dari BPS mengatakan itu sekitar 23 juta orang miskin. Mengapa ini bisa terjadi perbedaan yang sangat besar? Karena kalau Bank Dunia menetapkan batas garis kemiskinan itu tinggi. ya, Ada yang dia sebutkan kalau berpenghasilan 6 US dollar per hari itu lebih ya, itu dikatakan sudah tidak miskin. Tapi kalau dari BPS mengatakan tidak miskin itu kalau berpenghasilan 669.000 per hari per bulan. Kalau kita bagi 22.000 per hari. Nah, siapa yang bisa hidup dengan penghasilan seperti itu? Tapi itulah yang jadi patokan pemerintah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa jumlah orang miskin itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini tidak ada korelasi utang yang begitu besar dilakukan pemerintahan dari masa ke masa itu dengan pengurangan atau berkurangnya secara signifikan orang miskin. Itu masalah yang dihadapi. Kemudian masalah kedua itu setelah 81 tahun kita merdeka itu jumlah yang berpendidikan itu masih 9 tahun. Kalau 9 tahun artinya hanya tamat SMP. ya, Jadi sudah miskin, pendidikan rendah lagi apa semua. Ini adalah masalah besar yang dihadapi. Sementara pemerintah itu kan terpusat. Beda dengan negara misalnya Malaysia, itu negara federal di sana, Pak. ya, Tapi kepala negaranya itu raja. ya, ya, Jadi raja ngontrol, lantas perdana menterinya itu adalah kepala pemerintahan. ya, Jadi raja itu mengawal, mengontrol. Selain anggota parlemennya itu betul-betul berdialog, berdiskusi, berdebat dengan perdana menterinya. ya. Karena untuk menjadi perdana menteri itu mesti anggota parlemen di situ. Nah, kita di Indonesia sistem kita pakai itu kan sistem presidensial. Presidensial. Sistem presidensial itu kepala negara, kepala pemerintahan di satu tangan. Dan itu tidak pernah dia pergi ke DPR untuk berdebat. Kemudian anggota DPR mempersoalkan bagaimana kebijakan dia itu. Jadi enak sekali. Biar nggak punya ijazah, nggak apa-apa jadi presiden di Indonesia. Sebab tidak akan diuji di parlemen itu sendiri. Yang pergi situ hanya menteri-menterinya gitu. Dan itu resikonya, Pak. Pusat presiden itu sangat kuat. Sebab dia kepala negara pemerintahan. Apalagi di dalam sistem di Indonesia ini, anggota-anggota partai itu yang punya perwakilan di parlemen itu sudah menjadi bagian dari eksekutif. Iya, iya, iya. Jadi ini nggak ada pengawasan, nggak ada kontrol. Yang suka bersuara itu macam bapak kita di sini ini bersuara menyampaikan ini ada masalah. Kalau orang DPR itu diam aja. Saya mengatakan dalam satu kesempatan dan itu sudah banyak dikemukakan. Ya mereka itu 5D aja. Nah, datang, diam, duduk, kemudian duit. Duit ya. Ya, jadi itu yang terjadi, Pak.
Itu bukan kesalahan mereka, sistem yang dibangun seperti itu. Kalau mereka berteriak mengontrol pemerintahan, mereka bisa direkol. Tapi adalah pimpinan partai politik. Nah, ini masalah besar yang kita hadapi. Apa dampaknya bagi masyarakat kita itu, khususnya daerah-daerah itu? Ya pemerintah sesukanya aja. Kan ada TKD itu, dana Ya, transfer ke betul. daerah itu. Dipotong aja di situ, dipotong apa semua dengan alasan efisiensi. Tapi dalam praktek itu nggak ada efisiensi. Bayangkan aja, kalau presiden ke luar negeri itu berapa uang yang dia habiskan itu. Ada yang mengatakan 22 miliar sekali dia pergi. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian membentuk kabinet. Itu seperti dikemukakan tadi. Jadi semua yang jadi tim sukses itu dari partai, dari mana-mana, jadi menteri atau wakil menteri. Wakil menteri itu pun merangkap jadi komisaris ini, komisaris itu, macam-macam semua. Jadi duit itu habis di situ saja. Itu yang satu. Yang kedua, presiden ini membuat program yang betul-betul menghabiskan uang. Misalnya makan bergizi gratis. Bukan kita tidak setuju itu. Tapi budgetnya besar sekali, Pak. Saya bayangkan, Pak, setelah beliau menjadi presiden 5 tahun atau 10 tahun, negeri ini tidak akan bangkit, Pak. Karena hanya dikasih makan orang. Padahal kalau mau benar itu, ya udah kasih kerjaan. Tugas pemerintah itu menciptakan lapangan kerjaan hingga orang-orang sekolah itu dia bisa kerja gitu. Ya. Nah, kan ada janjinya 19 juta. Bagaimana itu janjinya? Jadi ini yang terjadi. Maka BPS sendiri sudah menyampaikan ada 1 juta orang menganggur. Itu bukan kecil. Itu yang nganggur sarjana, Pak. Jadi orang udah susah untuk belajar, udah belajar lagi, menganggur lagi gitu. Sekarang ada yang mengatakan pada saya, udah nggak perlu kita sekolah lah. Bahkan ada di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara itu, kalau nggak salah di Kolaka Utara, karena orang-orang di situ kan pergi belajar di Makassar. Ya. Udah pada sarjana, pulang tidak berkebun lagi, hanya tidur-tidur saja. Akhirnya orang tuanya mengatakan, nggak usah sekolah, nggak ada guna katanya apa semua. Jadi keadaan seperti ini, itu gawat, Pak. Jadi dia bilang, orang lebih baik nggak usah sekolah katanya. Kalau nggak sekolah kan bisa kerja di kebun, di Iya. mana-mana gitu ini. Inilah padahal kalau kita lihat kemajuan semua negara di dunia itu, bukan karena sumber daya alamnya, tetapi karena kualitas manusianya. Nah itu yang memang menjadi persoalan kita. Kita dorong orang untuk belajar, tapi nggak ada lapangan pekerjaan gitu. Jadi bukan salah orang yang belajar, tapi salah yang pemerintah itu tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, inilah situasi yang terjadi di negeri ini. Nah, maka daerah pun itu makin susah sekarang, Pak. Kenapa? Itu TKD-nya dicabut, diambil dengan alasan efisiensi. Tapi di pemerintahan sendiri tidak efisien. Seperti contoh MBG. MBG itu terbesar biayanya daripada kementerian-kementerian lain. Memang kalau MBG kita kasih makan orang, setelah 5 tahun negeri ini bisa take off, bisa bangkit. Nggak mungkin, saudara-saudara, Pak. Itu satu. Kedua, ini budget Kementerian Pertahanan itu besar sekali, terbesar kedua. Memangnya kita dalam suasana perang ini apa semua. Memang setelah 5 tahun itu TNI itu mau jadikan apa negeri ini? Yang ketiga paling besar biaya budgetnya itu anggaran dalam APBN itu polisi, Pak. Sementara itu anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi itu di bawah semuanya, Pak. Saya baru pulang dari Malaysia. Malaysia itu anggaran yang paling besar itu ditetapkan adalah pendidikan, Pak. Kenapa? Karena rakyatnya itu dipersiapkan, anak-anak muda dipersiapkan untuk
menjadi negara maju. Jadi satu langkah lagi mereka sudah jadi negara maju. Jadi karena pemerintahnya yakin dengan pendidikan yang diberikan pada kaum mudanya, itu latihan macam-macam teknologi itu. AI itu diajarin pada mereka. Semua yang berkaitan dengan kemajuan teknologi itu disiapkan oleh pemerintah dan nggak usah bayar. Pokoknya daftar online saja dan belajar apa semua. Karena disiapkan untuk take off mereka itu. Ya. Dan memang di dalam pemberitaan itu, negara itu satu langkah lagi maju. Sama dengan ini juga, Vietnam. Vietnam itu kan pernah dijajah, tapi pertumbuhannya, perkembangannya, bahkan mobil taksi yang ada yang kita pakai itu dari Ya, Vietnam ya. gitu. Jadi negeri yang besar ini kaya raya, Pak. Itu kenapa bisa kayak begini, Pak? Inilah masalah yang kita harus pertanyakan. Ambil contoh lagi ramai lagi perang ini. Iran itu hanya minyak yang dia miliki. Tapi mengapa pendidikan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu gratis? Gratis di situ, Pak. Dan karena pemerintahannya memberi fokus pada ilmu pengetahuan, coba satu-satunya negara Islam yang bisa meluncurkan itu satelit. Sudah 2 kali mereka meluncurkan satelit di luar angkasa itu, ya Iran itu sendiri. Satu-satunya negara di dunia yang mampu melawan Amerika itu Iran. Padahal mereka diembargo sejak revolusi 1979. Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu kunci kemajuan. Kalau kita ingin membawa negeri ini menjadi negeri Gemahari-Paloh Jinawi itu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, ya pendidikan, Pak. Bukan MBG, bukan kasih anggaran paling besar buat tentara, kasih polisi apa semua itu. Itu boleh kasih pada mereka. Tapi pendidikan yang paling besar harus kita siapkan. Karena kan sekarang didorong untuk penelitian apa semua. Kalau uangnya nggak ada gitu, orang yang meneliti juga nggak dikasih uang, nggak dikasih insentif, kan nggak bisa, Pak. Nah, inilah yang Abang sampaikan tadi itu, masalah-masalah besar yang dihadapi. Kita ingin bangkit, tapi apa yang kita laksanakan itu tidak mencerminkan untuk mencapai kemajuan. Ya. Dan yang membuat kita sedih itu anggota parlemen, baik di pusat, kemudian di provinsi, kabupaten, dan kota itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Tidak bisa menyampaikan pandangan kritis kepada pemerintah. Akhirnya pemerintah jalan menurut alam berpikir mereka. Rakyat juga kalau kritis apa semua bisa-bisa dijebloskan ke penjara. Jadi akhirnya apa? Masa bodoh semuanya. Kalau masa bodoh ya tinggal menunggu kita ini bubar atau masih mati segan, hidup segan juga. Jadi begitu, Pak. Ya, terima kasih Prof. Ini menarik ya pandangan Prof terhadap dinamika ketatanegaraan kita, dinamika tata kelola pemerintahan kita yang saat ini ya. Tadi ada beberapa studi yang Prof sampaikan ya di Malaysia misalnya, pendidikan itu di nomor satukan ya. Anggarannya itu kemudian dialokasikan oleh pemerintah. Lalu kemudian studi yang kedua adalah di Iran ya. Bahkan Prof di Iran itu negara dalam keadaan perang yang dilawan oleh satu negara adik kuasa yang namanya Amerika. Pemerintah mengumumkan agar seluruh pelayanan dasar itu digratiskan kepada rakyat. Iya, betul. Padahal mereka diembargo sekian puluh tahun ya, Prof. Padahal hanya minyak yang mereka miliki. Nah, kita itu ada emas, ada nikel, ada batu bara, entah apa lagi, semua ada di negeri ini. Kok bisa kayak begini rakyat kita itu, Bang? Prof, kita kembali ke tadi Prof sampaikan bahwa ada pemotongan TKD ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini sangat berdampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat daerah, Prof. Ya. Sumber pendapatan di daerah itu ada 3, Prof. Satu adalah dana transfer dari pusat. Yang kedua dana
bagi hasil dari provinsi. Hmm. Dan yang ketiga adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yang Betul. sah di daerah, Prof. Nah, karena itu, Prof, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran, sumber-sumber pendapatan ini itu dimasukkan dalam batang tubuh APBD. Nah, untuk menjadi pendapatan lalu dikonversi ke belanja. Nah, tetapi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, Prof, 2025, 2026, sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer TKD tadi, itu nggak dikirim, Prof. Ya, ya, ya. Kalaupun dikirim, ini netes-netes nih, Prof. Ya, ya, ya. Nah, lalu diinstruksikan, hei daerah, belanja aparaturnya tidak boleh melebihi 30% ya. Sementara mereka di sana tuh ada ASN, ada P3K, dan ada tenaga-tenaga fungsional lain, tenaga-tenaga teknis lain yang membantu seperti supir ya dan sebagainya. Kemudian yang bertugas untuk membersihkan kantor dan sebagainya itu ada. Nah, ini kemudian menimbulkan gejolak-gejolak kecil yang muncul tadi yang saya sampaikan tuh. Bagaimana Prof melihat ini? Ya, jadi ini adalah satu fenomena sosial yang tidak bisa kita anggap enteng. Kita anggap biasa. Mengapa? Karena ini terjadi di berbagai daerah seluruh Indonesia. Ya, daerah yang sudah bergolak itu kan Aceh, Ya, Papua. ya. Dan kemarin kita baca di Sumatera, di Kalimantan Barat juga Iya. bisa terjadi mereka melakukan berbagai daerah. Jadi ada yang berani mengungkapkan terbuka kemudian dipublikasikan di media sosial. Ada yang hanya memang diam saja. Tetapi ini kayak bom waktu, saudara-saudara. Cepat atau lambat ini berbahaya sekali. Maka dengan kondisi global, geopolitik yang terjadi di dunia, di mana perang itu antara Amerika dan Iran masih berkecamuk ya, belum ada gambaran akan berakhir, yang kemudian Selat Hormuz ditutup, yang kemudian BBM itu nggak bisa masuk lancar ke Indonesia, itu dampaknya kan besar, Pak. Apa dampaknya itu? Penyediaan BBM. Ya, sekarang Pertalite masih disubsidi, tetapi yang lain kan tidak disubsidi. Itu harga. Kemudian juga akhirnya meningkat. 9 bahan pokok itu harganya meningkat. Apa orang bilang pada saya, itu kita punya uang 100.000 nggak terasa apa semua. Jadi nilai uang kita baru. Selain itu juga rupiah kita itu melemah luar biasa, Pak. Saya baru pulang di Malaysia. Tadinya waktu saya kuliah di sana itu 1 juta bisa 400 ringgit. Kemarin itu hanya 225 ringgit. 1 juta. Kursnya itu jauh sekali. Jauh sekali turun apa semua. Jadi kita itu bukan semakin kaya, semakin miskin apa semua. Itu contoh saja, contoh. Jadi walaupun Presiden mengatakan ya itu rakyat di desa kan tidak menggunakan dolar apa semua. Iya, tapi dampaknya itu bahan pokok naik, semua apa-apa naik, kemudian. Nah, pada saat yang sama, TKD itu transfer dana dari pusat itu ke daerah, itu tidak ada. Atau kalaupun ada, tetesan-tetesan saja. Kemudian juga penghasilan lain itu, kan misalnya katakanlah pajak ya, dengan segala jenisnya. Pajak itu akan ada kalau ada belanja rakyat di daerah itu. Nah, kalau dana transfer ke daerah itu macet, kemudian bagi hasil, kalau yang punya tambang di situ masih mendingan. Tapi kalau yang tidak punya itu, kan hanya dia berharap dari transfer ke daerah, dana transfer dari pusat ke daerah, kemudian penghasilan-penghasilan yang ada. Nah, dia tidak bisa mengharap pembagian dari hasil kekayaan itu. Nah, sekarang ini lebih parah lagi. Pembangunan jalan, pembangunan jembatan seperti sampaikan Presiden dikerjakan tentara, kerjanya polisi. Rakyat itu nggak dapat apa-apa, Pak. Padahal pembangunan itu jangan hanya lihat hasilnya itu sudah terbangun jembatan, terbangun jalan, tapi rakyat dapat nggak manfaat?
Kalau dia dapat manfaat karena ikut bekerja di situ kan dapat uang. Betul. Kalau dapat uang dia berbelanja. Ya, betul. Nah, ekonomi itu berputar di Betul, daerah. betul. Sekarang hanya berputar ke polisi, ke tentara. Jadi gimana ini? Dan teman-teman di DPR diam aja karena presiden yang mukakan. Nah, kita kemukakan hal ini bukan kita benci sama presiden, tapi ini nggak benar menurut saya. Karena partisipasi itu diperlukan, keikutsertaan rakyat itu diperlukan untuk apa? Supaya dia dapat bagian dari proses pembangunan itu sendiri gitu. Nah, sama juga misalnya pembangunan koperasi desa Kopdes itu, Ya. yang dikerjakan tentara, polisi, rakyat nggak dapat apa-apa di situ. Nah, belum lagi ada di tempat-tempatnya yang jauh tidak ada orang di situ Ya, dibangun. Nah, sekarang Kopdes itu sudah berutang 240 triliun. Coba. Rakyat nggak dapat apa-apa gitu ini. Jadi hal-hal seperti ini saudara yang memang membuat kita harus bicara. Kita sama sekali tidak ada kebencian pada penguasa, tidak ada apa. Tapi ini negeri ini kalau keadaannya makin parah yang menderita rakyat itu. Ambil contoh misalnya hutang harus dibayar, bunganya juga harus dibayar. Ya. Yang menanggung derita itu kan rakyat. Rakyat. Karena diambil uang dari APBN. Ya. APBN itu tadinya untuk kesejahteraan rakyat, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Itu dikuras semuanya bayar utang. Ya. Ya seperti tahun ini. Tadi saya sudah katakan untuk membayar cicilan utang dan bunga itu sudah sekitar 1.400 triliun. Belum lagi utang PLN, belum lagi utang macam-macam semua termasuk Garuda, kemudian ini BUMN yang BUMN karya itu syarat dengan utang semua itu. Inilah barangkali yang penting kita sampaikan. Nah, bagaimana ini mengatasi masalah yang seperti ini? Nah, ini barangkali yang kita perlu perbincangkan. Ya, Prof. Ada satu lagi yang tadi Prof sampaikan ya. Istilah Prof tadi itu tinggal landas ya. Ya. Sebetulnya Indonesia ini mau tinggal landas ini, mau mengejar sesuatu yang ya. Nah, kaitan dengan satu ya boleh saya katakan ya visi presiden bahwa cita-cita Indonesia emas. Karena untuk berjalan untuk mencapai Indonesia emas itu maka harus dilakukan sesuatu yang hari ini. Pendidikannya harus bagus ya. Kesehatan masyarakatnya harus baik ya gitu ya. Bagaimana Prof melihat dalam rangka menuju Indonesia emas lalu kemudian kebijakan-kebijakan seperti ini? Kalau menurut saya Indonesia emas itu mimpi yang bagus ya. Ya. Kita harus bermimpi seperti itu. Kira-kira masih 20 tahun lagi lah. 20 tahun barangkali kita mungkin udah mati kita. Tapi generasi kita yang akan datang itu. Ya. Pertanyaannya dengan program pembangunan yang kita lakukan ini, adakah tanda-tanda untuk mencapai itu? Kalau menurut saya, itu nggak mungkin kita wujudkan. Kenapa? Pertama, kita mengatakan itu BPS setiap tahun menyampaikan laporan turun orang miskin. Tapi dengan garis kemiskinan itu hanya 669.000 per bulan, mana ada orang yang bisa hidup dengan itu? Itu kan menipu aja diri kita sendiri, membodohi diri kita sendiri. Pakai standar Bank Dunia. Bank Dunia itu sekitar 4 jutaan per bulan kalau kita bermain. Itu masuk akal lah. Itu sudah tidak miskin. Pakai itu supaya kita kejar itu. Jangan pakai target yang kecil kemudian sudah berkurang. Itu nggak bisa kita terima karena tidak sesuai dengan realitas. Itu satu yang pertama. Kemiskinan masih sangat besar. Kemudian pengangguran itu yang banyak itu. Bagaimana? Sarjana aja udah susah-susah belajar apa semua. Tapi menganggur. Tidak bisa disediakan lapangan pekerjaan apa semua. Nah, kemudian yang selain itu sendiri, tingkat pendidikan masyarakat kita itu kan untuk bisa mewujudkan Indonesia emas itu orang harus berpendidikan. Bayangkan sudah 81 tahun kita merdeka, rata-rata pendidikan masyarakat kita tertinggi itu hanya SMP saja. Ya, 9 Gimana? tahun ya Prof ya. Iya, ini barangkali yang memang menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin mewujudkan itu, maka menurut saya yang jadi program utama pembangunan itu adalah pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, education for all, pendidikan untuk semua.
Itu yang harus dilakukan. Kasih beasiswa. Tadi saya sudah katakan, Iran aja hanya minyak saja dia miliki. Dia kasih gratis. Sekarang ini pendidikan mahal banget. Sampai ini ada rektor Universitas Jenderal Sudirman itu ditangkap KPK. Dia cari uang. Dia lobby dengan orang tua. Dan kemudian yang mau masuk di Fakultas Kedokteran harus membayar 600 juta. Nah, kemudian tentu rektor ini ada pembantu-pembantunya kasih bagian juga lah untuk apa semua. Itu kemudian dijadikan tersangka. Ramelah seluruh dunia. Rusaklah itu dunia pendidikan. Jadi pendidikan kita aja masih seperti begitu. Kenapa? Anggaran pemerintah untuk pendidikan itu makin lama makin kecil, saudara. Rektor ITB, kalau saya tidak salah, di hadapan Komisi 10 DPR, dia mengatakan pemerintah itu anggaran pendidikan di ITB itu hanya 19% dari APBN. Selebihnya itu ya kerjasama lah, kemudian pembayaran mahasiswa, macam-macam apa semua. Jadi pendidikan di perguruan tinggi negeri pun makin lama makin mahal. Karena itu mereka menerapkan 3 jenjang penerimaan mahasiswa itu. Pertama dari raportnya. Kalau raportnya bagus, apa semua excellent, itu langsung diterima. Kemudian itu tes. Tes itu sendiri, nah itu yang banyak sekali masuk di situ. Lantas yang ketiga itu melalui jalur mandiri. Rektor menentukan ini yang diterima ini apa semua. Itu semua dilakukan untuk mencari uang. Karena uang nggak ada dari pemerintah. Nah, apa dampaknya? Pendidikan mahal. Kalau itu dipertahankan terus, bubar ini banyak universitas swasta semua. Bubar semuanya. Jadi ini yang menurut saya, kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu nggak dijalankan oleh pemerintah. Justru rakyat. Rakyat itu udah susah, disuruh bayar lagi mahal-mahal apa semua. Kalau yang kaya raya nggak apa-apa. Tapi yang kaya raya nggak mau sekolah di sini. Dia pergi ke luar negeri apa semua. Ini kelas menengah pun sudah banyak yang turun kelas gitu. Sudah 1 juta, 10 juta orang kelas menengah itu turun kelas. Gara-gara keadaan ekonomi yang tidak menentu gitu ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Sekali lagi, ini informasi kita sampaikan untuk mendorong kita melangkah yang benar. Jangan maunya kita terpilih lagi 2029, kemudian kita kasih rakyat koperasi, kasih apa. Tapi koperasi itu kan usaha. Harus memberi keuntungan. Kalau tidak dikelola dengan baik, justru bukan keuntungan, puntung itu. Hutang makin banyak. Dan sudah terbukti 240 triliun hutang itu. Prof, tadi ini kan Prof singgung soal pendidikan ya. Khususnya di Institut Teknologi Bandung ya, ITB. Itu hanya 19% keberpihakan negara ya, mereka. Anggaran dari negara ya. Nah, tetapi ada satu hal yang ingin saya minta pandangan dari Prof kaitan dengan keberpihakan negara terhadap pendidikan. Dalam beberapa hari terakhir itu ada sebuah peristiwa di istana, di mana pada saat itu ada pelantikan gubernur Universitas Republik Indonesia. Saya sebagai orang yang pendidikannya belum terlalu tinggi, Prof. Yang saya tahu kalau di pendidikan tinggi itu, apalagi universitas, penamaan kepala universitas itu namanya rektor. Lalu ini yang dilantik itu gubernur. Jadi kepalanya sudah dilantik, tapi badannya itu, kelembagaannya itu tidak tahu seperti apa jalannya itu. Bagaimana itu menurut Prof? Iya, jadi memang banyak aneh di negeri ini, Pak. Jadi itu belum ada kampusnya, belum ada mahasiswanya, badan hukumnya pun belum ada. Sudah ditetapkan mau mendirikan 10 universitas, dan itu dosennya diambil dari luar negeri. Kita ini untuk membiayai kehidupan kita saja, kita masih menerapkan anggaran dengan ini konsep defisit anggaran. Jadi penghasilan kita sekitar katakanlah 3.500 triliun ya. Kemudian ada 500 triliun itu kita itu harus berutang untuk menutup itu. Atau katakanlah 3.000 triliun yang kita bisa ambil,
bisa peroleh dari pajak, rakyat juga yang harus dibebankan di situ, dan penghasilan-penghasilan yang lain. Kemudian selisihnya itu harus kita mencari, dan cara mencarinya itu berutang. Ini adalah hal yang memprihatinkan kita. Sekali lagi, di Malaysia itu tidak menetapkan anggaran, defisit anggaran gitu. Pokoknya anggaran ini rencana penerimaan, ini belanja. Itu harus sama di situ itu. Nggak ada itu yang defisit anggaran gitu. Karena itu sebenarnya cara untuk berutang lagi. Jadi kita sudah banyak utang, berutang lagi terus-menerus. Nah, karena itu harus ditutup dengan utang untuk menutup pembiayaan. Jadi kalau sudah demikian, yang kita ini sebenarnya udah pilot ini. Ada yang mengatakan sudah bangkrut. Karena apa? Antara penerimaan dan pemasukan itu besar pasak daripada tiang. Jadi tiangnya hanya sekian saja, kemudian pasaknya itu untuk ini besar sekali gitu. Nah, ini yang harus diatasi. Dan yang mengatasi itu kekuasaan politik. Harus paham bahwa kita nggak mungkin terus-menerus, dan itu terus-menerus berutang. Maka tidak heran kalau pembayaran cicilan utang itu besar sekali, 800 triliun, bukan kecil itu uang, Pak. Nah, lantas bunganya saja udah 600 triliun, itu bukan kecil, Pak. Jadi ini yang harus kita selesaikan. Tapi kenapa berpikir mendirikan Universitas Republik Indonesia itu, Pak? URI ya? URI. Lebih baik, dan saya sudah suarakan, saya sudah tulis, uang itu kasih UI, kasih ITB, kasih UGM. Kau harus berusaha supaya UI itu menjadi universitas terkemuka di dunia. Dan harus menghasilkan penelitian-penelitian yang bisa diaplikasikan untuk membawa bangsa ini. Daripada mendirikan universitas. Pertama, Anda harus membangun gedung. Kemudian selain itu harus mengumpulkan dosen. Dosen itu kan dosen ke luar negeri kan nggak mungkin digaji seperti dosen-dosen kita di sini. Dan kita harus ingat, dosen-dosen di Indonesia itu terkecil. Apalagi di swasta, saudara. Jadi ini sementara kita ini membangun dari utang. Coba. Padahal kalau investasi di bidang pendidikan itu lama sekali. Belum lagi universitas di Indonesia itu sudah sangat banyak. Hingga tidak bisa kita mendirikan universitas baru. Ini ada peraturan pemerintah. Tidak boleh mendirikan universitas. Tapi kok pemerintah sendiri melanggar undang-undang itu, Pak. Mau mendirikan universitas baru kita akan begitu. Saya tahu karena saya mengurus universitas. Saya sudah bertemu dengan kepala LLD di Jakarta, kepala wilayah Dikti di Jakarta, kemudian di Bandung, namanya LL Dikti. Tidak bisa Pak Musni ini kita mau berizin untuk mendirikan universitas. Yang bisa adalah Anda mendirikan merger atau memilih universitas itu. Ahli kelola istilahnya gitu. Ahli kelola baru Anda merubah apa semua. Artinya ada peraturan pemerintah nggak boleh mendirikan universitas baru gitu ya. Kecuali politeknik. Ya, baik Prof. Yang terakhir Prof, saya ingin meminta pandangan dari Prof terkait dengan isu yang hari ini lagi hangat ya di Maluku Utara misalnya soal federal tadi. Ya. Nah, artinya ada penilaian-penilaian tertentu bahwa ini mendekati makar. Ini wacana yang tidak berdampak terhadap kehidupan masyarakat misalnya seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Prof tadi? Jadi gini Pak, itu kan pandangan yang berkembang di masyarakat akibat keadaan yang memang tidak menyenangkan, tidak membuat senang mereka yang berada di daerah. Di era reformasi itu memang muncul keras keinginan untuk negara federal itu. Tapi kemudian Presiden Habibie mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya itu untuk mirip negara federal, otonomi khusus, otonomi seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Itu mirip negara federal. Tapi yang terjadi, orang-orang di pusat itu, presiden dari waktu ke waktu, mempreteli itu undang-undang.
Jadi akhirnya nggak ada lagi, kembali lagi sentralistik. Kenapa otonomi seluas-luasnya? Karena banyak ketidakpuasan daerah di dalam pengelolaan negara ini. Daerah itu dianggap sebagai anak kecil yang harus mengemis kepada pemerintah pusat. Padahal daerah-daerah itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Seharusnya mereka membangun diri mereka sendiri. Dan kalau secara ilmiah dan praktek, misalnya ambil contoh di Amerika, negara-negara bagian tersendiri itu mereka bebas membangun, bahkan ada berbagai instrumen di situ ada. Bahkan ada hakim agung dari negara federal di situ. Ada macam-macam seperti yang kita miliki di sini. Dan yang lebih penting lagi, waktu sistem pemilu di situ kan sistem distrik. Jadi orang itu untuk terpilih betul-betul berjuang untuk kepentingan daerahnya sendiri. Kita di sini beda. Pokoknya setelah terpilih menjadi anggota DPR, rupa itu rakyat. Kalau di sistem distrik itu, ya dalam negara federal, nggak bisa. Kalau Anda tidak memperjuangkan daerah yang Anda pilih di situ, Anda nggak bakal terpilih. Itu sebabnya di negara federal itu, luar biasa mereka itu memperhatikan daerah mereka. Di Malaysia sebagai contoh, itu kan negara federal di situ. Itu wakilnya itu berdebat luar biasa dengan Perdana Menterinya gitu. Dan itu lebih dinamis ketimbang dengan kita sekarang ini. Sekarang ini coba anggota DPR itu diam aja. Presiden jalan menurut maunya sendiri, menteri jalan maunya apa semua gitu. Rakyat yang korban, Pak. Nah, jadi nggak bisa saya salahkan juga kalau ada pandangan begitu, karena memang kenyataannya negara ini sangat luas dan ada ketidakpuasan yang luar biasa terjadi. Ya, jadi ini pandangan yang muncul dari daerah yang bisa kita diskusikan dengan mengambil pelajaran dari berbagai negara yang menerapkan negara federal, tapi bisa saja negara kesatuan dengan berbentuk negara federal. Habibie sudah membuat seperti itu, tapi lagi-lagi orang yang memerintah itu pokoknya dia ingin segalanya gitu. Daerah dianggap itu anak-anak kecil yang setiap bulan bisa datang bupatinya, gubernurnya di Jakarta mengemis apa semua, pemerintah pusat. Orang daerah udah nggak mau seperti itu, Pak, apalagi di era keterbukaan sekarang. Jadi setiap pandangan apapun yang ada di masyarakat kita diskusikan. Nggak usah dianggap mereka itu mau melakukan makar, jangan berpandangan seperti itu. Yang penting tetap di dalam negara Republik Indonesia. Apakah sistem kesatuan atau sistem presidensial, sistem parlementer atau apa, nggak jadi masalah. Yang penting tetap kita utuh dan daerah itu bisa mengelola kekayaan alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat mereka. Saya kira itu barangkali. Baik, Prof. Sekali lagi terima kasih Prof atas pandangannya ya. Di penutup ini kira-kira apa yang ingin Prof pesan kepada masyarakat, kepada pemerintah ya, kepada DPR terkait dengan satu dinamika yang hari ini kita alami di bangsa ini? Ya, pertama kalau Presiden, tentu harapan saya supaya Presiden banyak mendengar aspirasi dari masyarakat. Nggak usah dianggap itu sebagai pembangkangan atau sebagai suatu keinginan untuk melengsarkan atau menjatuhkan pemerintah atau presiden. Jadi mesti lebih sabar, memasang kuping seluas-luasnya, dan jangan hanya mendengar dari lingkarannya itu sendiri, tapi membuka pikiran, kemudian pandangan, kemudian ya empatilah pada masyarakat yang ya pada umumnya yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di DPR itu memang saya paham Anda berada dalam posisi yang tidak mudah karena Anda dikendalikan oleh partai politik. Nah, sekarang bisakah melakukan ijtihad politik bersama-sama semua anggota DPR itu, karena nggak mungkin dipecat semuanya, kalau bersatu untuk merubah undang-undang itu, merubah undang-undang hingga yang memecat anggota DPR itu kan bukan partai politik, tapi yang memecat rakyatnya, rakyat yang memilih itu.
dan mekanismenya bisa dibuat sedemikian rupa. Kemudian rakyat, tentu saya berharap pertama jangan pesimis terhadap keadaan yang menimpa saudara dan terhadap negara kita. Hendaklah selalu berpikir optimis karena kehidupan ini, kata Tuhan, nudawiluha bainan nas. Kami akan pergilirkan di antara manusia. Saatnya kita susah, bisa kita bangkit. Tapi untuk bangkit itu, kuncinya itu ada pada pimpinan. Bisakah melalui hak demokrasi kita kemudian tidak lagi terpengaruh dengan politik uang, kita kemudian menyadarkan diri, kita ingin bangkit sebagai negara, sebagai bangsa yang maju, yang hebat, dan kuncinya itu memilih pemimpin yang terbaik. 290 juta penduduk Indonesia, masa nggak ada presiden yang terbaik? Pasti ada gitu. Kuncinya itu mau nggak kita? Kalau tidak, kasih uang 500.000, kita milih, bisa 100.000 saja, kita milih pemimpin yang bisa saja, ya nggak ada ijazahnya. Kemudian kita pilih, tapi yang rugi kita semua, Pak. Gara-gara kita termakan politik uang itu sendiri. Jadi saatnya rakyat itu sadar bahwa dalam negara demokrasi yang bisa merubah itu adalah rakyat. Tapi rakyat yang sadar, kemudian tercerahkan untuk memilih yang terbaik. Tapi sebelum masuk pada era pemilu, tentu jangan pernah berhenti berbicara, tapi yang baik. Kemudian selain itu, kita berdoa, mudah-mudahan Allah menurunkan petunjuknya, rahmatnya kepada bangsa ini, agar segera keluar dari segala masalah yang menimpa kita semuanya. Itu saja, terima kasih Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Prof atas kesediaan waktu ya, bisa hadir berbincang di podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita. Karena itu saya sekali lagi terima kasih kepada pemirsa Ray Murdani Channel. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.